Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayat. Di sini saya akan memberikan materi untuk mata pelajaran desain grafis percetakan kelas 11 SMK. Dikarenakan pandemi belum selesai, jadi kita akan belajar secara daring melalui video ini. Jadi simak sampai selesai. Materi di pertemuan kali ini yaitu menerapkan prinsip gambar bentuk dan perspektif. Menggambar bentuk dan perspektif. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan tentang gambar bentuk, mampu menjelaskan prinsip-prinsip menggambar bentuk, mampu menjelaskan teknik menggambar bentuk, mampu membuat gambar bentuk, mampu menjelaskan tentang gambar perspektif, dan mampu membuat gambar perspektif. Menggambar bentuk atau benda berarti menggambar berdasarkan garis dan bentuk dasar geometris. Macam-macam bentuk itu antara lain bentuk kubistis. Bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk dasarnya kubus. Contohnya, televisi, meja, kursi, kulkas, lemari, dan lain-lain. Bentuk silindris. Bentuk silindris adalah benda yang bentuk dasarnya menyerupai silindris atau bulat. Contohnya, gelas, botol, bola, kendi, ember, kaleng, dan lain-lain. Bentuk bebas. Bentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan atau yang tidak termasuk kubistis dan silindris. Contohnya, kain, buah-buahan, bunga, busana, dan lain-lain. Media menggambar. Menggambar bentuk juga termasuk dalam seni rupa, di mana dalam membuat suatu karya seni rupa kita juga membutuhkan media gambar. Selain kertas maupun kanvas, ada pun media tulis yang dapat kita gunakan untuk menggambar bentuk, yaitu media kering. Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan kering. Praktik penggunaannya digoreskan langsung pada permukaan bidang gambar. Peralatan tersebut antara lain pensil. Pensil merupakan alat tulis yang penting untuk membuat sketsa gambar. Untuk merancang sebuah gambar bentuk dapat digunakan pensil yang bersifat keras. Misalnya pensil dengan tipe HB. Coretan pensil HB tidak terlalu terang sehingga sangat cocok untuk merancang sketsa awal sebelum tahap penyempurnaan gambar atau finishing. Untuk tahapan berikutnya, kita bisa menggunakan pensil yang bersifat lunak seperti tipe 2B, 3B, 4B, 5B, dan 6B. Pensil jenis B ini memiliki sifat lunak dan hasilnya pekat, sehingga cocok untuk teknik blok, arsir, atau dassel. Krayon. Krayon memiliki sifat padat dan lunak, sehingga cocok untuk membuat gambar blok dan gradasi, atau kesan semburan warna. Spidol. Spidol terdiri atas beragam pilihan warna, sesuai untuk menggambar dengan teknik arsir atau blok. Conte. Conte merupakan sejenis pensil dari bahan lunak berwarna hitam pekat, sering untuk membuat gambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus. Drawing pen. Drawing pen merupakan alat menggambar yang sering digunakan untuk teknik arsir dan blok. Media basah. Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan basah. Bahan warnanya tersimpan dalam bentuk tub, botol, atau kaleng. Peralatan tersebut antara lain sebagai berikut. Cat air. Cat ini dapat digunakan untuk menggambar dengan menggunakan campuran air. Agar hasil warna tampak lebih pekat, cat ini bisa kita gunakan tanpa campuran air. Cat poster. Cat poster atau cat plakat memiliki kemiripan dengan cat air, tetapi lebih padat dan lebih pekat sehingga sangat cocok untuk teknik blok. Tinta bak. Tinta bak, tinta ini juga dikenal dengan sebutan tinta Cina. Terbuat dari bahan cair pekat, sangat cocok untuk menggambar teknik blok atau siluet. Cat minyak atau akrilik. Cat ini memiliki kualitas warna yang lebih bagus dari cat yang menggunakan campuran air. Selain bisa digunakan di media kanvas, cat ini juga dapat digunakan di bidang gambar berupa kain. Ekolin.
Ekolin terbuat dari bahan cair dengan berbagai warna. Sangat cocok untuk teknik blok, arsir, atau gradasi warna. Prinsip menggambar bentuk. Ada beberapa macam prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar bentuk. Hal ini bertujuan agar gambar yang dibuat lebih mirip dengan objek sebenarnya. Prinsip menggambar bentuk tersebut meliputi perspektif. Perspektif adalah prinsip objek yang terlihat sesuai dengan objek yang sebenarnya. Objek yang dekat akan terlihat besar, sedangkan yang jauh akan terlihat lebih kecil. Gambar dengan hukum perspektif berarti menggambar dengan pandangan satu arah menggunakan titik hilang. Apa itu titik hilang? Akan kita bahas di materi prinsip gambar bentuk dan perspektif di bagian berikutnya. Proporsi. Proporsi adalah prinsip yang membandingkan antara bentuk yang satu dengan yang lain atau keseluruhan. Dalam hal ini, objek gambar antara yang satu dengan yang lain harus seimbang dan tidak ada yang lebih menonjol. Perhatikan gambar ini. Gambar tabung gas dan toples pada gambar ini adalah gambar sebenarnya. Tabung gas pasti terlihat lebih besar dibandingkan dengan toples, dan akan terlihat aneh jika tabung gas terlihat lebih kecil daripada toples. Komposisi. Komposisi adalah susunan atau letak objek. Dalam menggambar, ada tata letak yang perlu kita perhatikan, misalnya beberapa objek yang digambar tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Prinsip ini ada berbagai macam dalam penyusunannya. Objek bisa dibuat tumpang tindih, berdampingan, atau tergantung konsep. Sehingga, objek yang digambar akan disusun sedemikian rupa agar terlihat menyatu dan indah. Gelap terang. Gelap terang adalah teknik di mana kita menambahkan efek gambar gelap dan terang seperti terkena cahaya di salah satu sisi objeknya. Objek yang terkena cahaya akan terlihat terang, sedangkan yang tidak terkena cahaya akan terlihat gelap. Tujuannya supaya gambar akan tampak 3 dimensi dan terlihat seperti aslinya. Untuk membuat efek gelap, kita dapat melakukan teknik arsir dengan ketebalan yang cukup. Sedangkan untuk memberikan kesan terang, kita bisa mengarsir dengan tipis atau membiarkan sisi yang akan dibuat terang tanpa arsiran sama sekali. Bayang-bayang. Bayangan adalah prinsip yang mirip dengan memberikan gelap terang, namun sedikit berbeda. Objek benda yang terkena sinar biasanya akan menghasilkan bayangan di belakang, di samping, maupun di bawah objek tergantung penyinarannya. Bayangan walaupun hanya tipis atau samar-samar harus tetap ada. Karena dengan adanya bayangan dapat membuat gambar tampak realistis atau tampak 3 dimensi. Bayangan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bayangan awak, yaitu bayangan karena sinar dan muncul di salah satu sisi objek itu sendiri. Bayangan langkah, yaitu bayangan sinar yang mengenai benda lain. Dan bayangan sendiri, yaitu bayangan benda di permukaan yang licin. Sekian materi daring pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.